Halo anak bioskop, kita dari cast film Si Paling Aktor. Jordi Pranata berperan sebagai Gilang. Saya Kevin Julio berperan sebagai Tegas Julius. Aku Indra Birowo sebagai Bapak Ramli. Dan saya Ferdi Soleman sebagai Chen. Wah, kalau ngomongin perasaan udah super excited, nggak sabar. Apalagi per hari ini tadi kita ngelihat official poster dan trailernya, jadi semakin Semangat, semakin semangat, semakin gak sabar. Film ini akan tayang di tanggal 30 Oktober nanti. Minta saya. Bener banget, seneng banget. Ya, apalagi kayak mulai sedikit demi sedikit kayak dikasih sneak peek gitu ya. Waktu itu kan teasernya cuma berapa? 15-30 Iya, second gitu. Sekarang dikasih semenit, 1 menit. gitu kan. Apalagi dari isu-isunya tuh yang nonton udah fullnya nih, yang di belakang layar bilang kocak banget, seru banget, dapet banget. Jadi makin penasaran. Ya. Amin. Oke. Silakan. Secara garis besar Si Paling Aktor ini menceritakan perjuangan seorang ekstras atau figuran di industri perfilman, yaitu Gilang, yang memang dari kecil itu sudah bercita-cita ingin menjadi seorang aktor. Namun dari perjalanannya dari titik nol sampai ke depannya itu akan dikasih lihat benturan-benturan yang akan Gilang hadapi gitu, dan bagaimana cara Gilang menyikapi benturan-benturan itu. Dan di sini adalah film komedi dan action plus horror plus drama plus semuanya, the whole package gitu. Oke, persatu. Oke, dari Mas Tegas. Oke, saya berperan sebagai Tegas Julius di sini. Saya sebagai sutradara dan ini adalah figuran saya. Karakter Tegas sendiri di sini cukup tegas. Dan sangat Julius. Gampang banget. Julius. Jujur dan tulus. Aduh, bagus banget lagi. Jujur dan tulus. Dibantu Pak Ferdi. Jujur dan Julius. Terus sebenarnya di balik itu ada sedikit ada Hello Kitty-nya dikit lah. Asik. Tapi ntar deh tonton aja. Oke. Aku di sini berperan sebagai Gilang. Ya, Gilang adalah seorang figuran yang berjuang meraih mimpinya. Karakternya sangat ambisius, selalu berpositif thinking, sayang sama ibu, dan tidak ada pernah kenal menyerah. Gitu, Gilang. Ya, aku Indra Birowo sebagai Bapak Ramli, itu manajernya Gilang yang diperankan Jordi. Pak Ramli ini tipe yang memang nggak pernah menyerah ya, maksudnya sayang sama artis-artisnya, kan dia manajer artis ya salah satunya. Dengan Gilang di situ yang kelakuannya agak lain, cuman di awal kita akhirnya tetap aja sabar, tetap berusaha supaya ngejagain si Gilang ini supaya tetap on track ya, cuman emang karena dianya agak lain tadi gitu, akhirnya dia juga menyerah gitu. Tapi disitulah kelihatan bahwa sebetulnya Pak Ramli ini care sama artis-artisnya. Care sama artisnya atau sama komisinya? Karena kita care sama artisnya, dengan sendirinya bonusnya akan. Asik. Kadang-kadang dia juga nggak tahu kontraknya berapa. Investasi jangka panjang ya berarti. Saya Ferdi Soleman berperan sebagai Chen. Ini Chen beda ya? Chen ini sebenarnya seorang pengusaha yang tidak mau kalah. Seorang pengusaha yang sangat egois dan menghalalkan segala cara. Dan menurut dia, cara dia tuh jenius banget, sangat brilian. Tapi ngehe abis sih. Iya, jadi ya. Kita lihat aja aksi-aksi Chen untuk tidak menerima kekalahan itu dia bakal ngapain aja. Ya. Keren banget lagi. Cocok banget. Setelah aku berproses menjadi Gilang, sebetulnya memang ada dua kutub gitu. Maksudnya kita sebagai apapun pekerjaannya memang harus kasih 1000%-nya kita untuk menjalani pekerjaan itu.
semangatnya, positive thinkingnya, effortnya memang 1000% lah gitu. Tapi Gilang di Si Paling Aktor ini memang kadang 1000%-nya ini tidak fit dengan liga-liga yang dia hadapi gitu. Karena memang pekerjaannya statusnya cuma figuran gitu. Sebetulnya ya kalau dia hanya mengikuti arahan sutradara itu sudah cukup. Namun menurut Gilang kan tidak, saya punya 1000% yang harus digunakan gitu. Jadi memang sebuah perilaku yang positif, tapi memang harus lihat-lihat dulu kali ya. Berapa porsi yang dibutuhkan, better itu aja yang dikasih, kayak gitu. Gitu sih. Energinya berlebihan. Iya, kadang kalau misalnya memaksakan 1000% itu dipakai jadinya annoying sih. Karena sebenarnya aktor-aktor yang di industri itu yang kayak Gilang tuh sebenarnya bisa sangat diapresiasi. Udah industri kita yang kayak gini, banyak kejutan di lapangan, banyak hal-hal yang kadang-kadang bikin kita kaget, ganti adegan atau ganti skrip atau apa gitu. Dan improvisasi itu sering banget dibebankan ke pemain maupun ke kru gitu. Jadi istilahnya untuk pemain yang kalau 0 itu nggak prepare banget, 10 itu prepare banget, sebenarnya sih harapan kita sebenarnya maunya prepared gitu, tapi mungkin antara skala 1 sampai 10 Gilang tuh di 3 juta, jadi agak kelebihan akhirnya ngerepotin gitu. Iya, sebenarnya mungkin ya antara 1 10 ya 7 8 gitu kali ya. Iya gitu sih. Iya, harusnya bisa mengukur gitu. Iya. Balance ya. Balance. Iya. Oh. Saya ngelihat teman-teman yang repot aja. Saya liatin lagi repot-repot. Iya, repot banget ya, capek banget. Terus ini nggak ada repot. Ada satu scene yang dimana waktu scene itu sudah oke, next scene gitu. Itu rasa bahagianya sebetulnya luar dalam gitu. Bahagia karena scene udah selesai, tapi bahagia juga karena akhirnya bisa berkesempatan beradu acting sama Mas Yayan Ruhian. Wih, Gitu, itu benar-benar apa ya, benar-benar sebuah kehormatan lah bisa satu frame, bisa berproses walaupun singkat sama beliau. lu berasa Keanu Reeves gitu nggak? Sangat. Keanu Reeves who? Iya, maksudnya jadi kayak di momen itu aku beneran ngasih 1.000.000% ini bukan Gilang, ini Jordi gitu. Pas akhirnya beradu acting itu emang nggak mikirin Jordinya karena maunya bisa imbang lah sama Mas Yayan gitu. Dan ya efeknya banyak bonyok-bonyok. Gimana tangannya? Ya, udah nggak ada, sengaja ditutupin karena masih ada, nggak bercanda. Ya dan bonyok-bonyok itu tuh menjadi sebuah kebanggaan kayak wow, badan gua akhirnya bisa beradu action sama the legend of action movie besi gitu. banget kan badannya. Beton bukan besi lagi. Iya. Tangannya sakit ya Mas kalau dulu. Keras kayak bukan badan. Kalau badan kan masih Kayak gini kali ya, kayak kayu. Dia tuh Jadi, kayak kayak kayu ya. Saya dulu sempat pengalaman Kang Yayan dan Ikot itu ngasih tahu latihan mereka di mana pada saat action mereka itu nggak apa-apa dipukul full power karena memang beliau punya teknik pernapasan. Benar, itu teknik itu yang dipakai. yang bisa ngebentengin mereka. Jadi ditendang sekencang apapun itu dia nggak berasa lah istilahnya. Ya. Cuman buat kita manusia awam ditangkis sama dia aja sakit ya Jor. Benar. Mau lihat nggak fotonya? Buset. Ini kayak merah-merah ini. Nanti tolong di-insert. Coba Boleh ke kamera nggak? Nih, gue kesini. Sebiru itu bos. Yo. Gila. Ini biru. Kayak orang dipukulin pakai rotan ya. Jadi gue sempat real quote nama acara gue. Ditendang sama itu full power. Bah. Iya. Dan pas udah selesai adegan itu, Kang Yayan cuman kayak gimana? Baru kali. Oh, anak muda lah ya. Harusnya saya yang sakit. Gue kayak aman kan. Tapi ngomongnya udah gitu. Aman kan. Tapi besoknya udah semua trombopop. Lu bawa trombopop juga. Trombopop. Udah oles aja gitu. Iya. Gitu sih. Scene yang akhirnya scene itu selesai dan happy. Ya itulah Goldie. iya, Goldie sih, seekor Goldie sih. Ada seekor Goldie. Dia masuk ke dalam poster ya. Ini di dalam poster, ada di poster tuh seekor Goldie. Pendatang baru. Seekor pendatang baru. Yang performance-nya bagus banget.
Performance bagus banget, sangat memorable, believable. Believable banget ya, nggak pakai Dan CGI. energinya itu gue tuh baca scene di skenario-nya aja udah kocak ya. Apalagi Iya. gue ngelihat kalian ya ntar. Iya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Tapi beneran real. Enggak, sebenarnya kalau gue pribadi sih nggak terlalu takut banget sama Malah. dan dari awal kan sudah dibilang bahwa ini akan ada Goldie. ada kaca Ada Mika, Oh. ada Mika. ada penutup. Ya pasti ternyata nggak ada penutup. Ada jadi gitu. Tapi beliau Goldie udah sering syuting kan? Syutingnya dokumenter. Syutingnya dokumenter. Bisa diatur, makanya bagus banget actingnya. Banget. oke. Nggak, sebetulnya pengamannya ada. Maksudnya kan teman-teman produksi bilang nanti akan ada Mika gitu kan. Oh. Kaca Mika ya? Tapi kaca Mika segini. Goldie-nya segini juga. Oh, oke. Jadi kayak ini kaca, ini Goldie kan bisa gitu. Iya. Mungkin nggak fitting. Mungkin Goldie nggak fitting. mungkin nggak fitting, jadi harusnya Mikanya lebih tinggi. Tapi ya gue dan Kevin bisa melakukan scene itu secara tenang dan aman. Pas udah selesai kayak kita bangga sama diri kita. Untung Jordi depan gue sih. Iya, jadi kalau ada apa-apa saya duluan. Tapi saya dengar Goldie terharu sih syuting sama Kevin Julio dan Jordi Pranata sih. Sampai berkaca-kaca dia pas Terharu karena ya nggak bisa gigit gitu. Dia berharap ada adegan digigit ya. Oke. Oh, yang kepake in sehari-hari in real life. Wow. Mengerti luar dalam karaktermu secara manusia. Karena gini, kalau syuting apalagi ekstras ya, ekstras itu kadang-kadang tuh bener-bener di belakang sebagai background. Kadang-kadang disuruh ngobrol, kadang-kadang disuruh lewat doang. Kalau pada saat itu dia hanya mikirnya, oh aku hanya acting jalan dari sini atau ke sana, atau aku hanya acting duduk ngobrol, pasti nanti pada saat adegannya berubah atau ada perubahan situasi, nanti dia pasti kena lagi karena dia tidak bereaksi terhadap itu. Jadi mendingan pikirin aja lah manusianya kek, backgroundnya kek, kenapa dia di situ, ini di depan siapa, kenapa dia ada di restoran itu. Mendingan sekalian pikirin yang banyak, in case tiba-tiba kesorot, tiba-tiba di situ terjadi sesuatu, sudah bisa bereaksi gitu. Itu pentingnya untuk bikin background buat karakter sendiri. Ya. Yang lain? Silakan, saya ini udah bagus banget tadi. Saya Apa-apa tadi saya pertanyaannya? komprehensif. Skills. Skill figuran apa yang paling kepake? Ala Gilang ya. Ya itu kali ya yang paling terlihat di trailer dan poster. Buat yang kepake tuh skill bela diri. In real life kan juga kepake tuh. Kalau kita lagi ada kepepet, ada ancaman, ya udah bisa bela diri gitu. Meanwhile juga kepake dalam syuting karena sering banget kita kan syuting film perang, film action membutuhkan figuran yang bukan cuma bisa lewat-lewat doang sambil kayak pura-pura main handphone gitu, tapi kalau punya skill berantem kan kayaknya akan lebih ada kesempatan untuk bisa dikenal sama sutradara gitu atau casting director. Atau ada film drama tapi harus jatuh, Iya. harus kepukul atau ketabrak, itu kalau nggak ada Kalau nggak ada skill, ilmu skill itu ya jadinya bisa lama. iya. jadi bisa celakain gampang diri. digantiin orang lain. Iya. Saya kasih tambahan. Jadi skill yang kayak gitu menurut saya skill sadar kamera. Iya. Figuran itu harus benar-benar ngerti juga sadar kamera. Supaya nggak tiba-tiba kepala sini doang. Jadi kalau pemain utamanya di sini, dia bisa berdiri di belakangnya seperti apa supaya kelihatan natural gitu. Jadi Atau skill- nutupin pemain. Iya, atau kan Blocking ya, nyolongsin. blocking. Iya kan tiba-tiba begini. Iya, tiba-tiba nyolongsin bisa aja gitu. Bisa Kamera juga. sendiri dia kayak Iya gini. mau masuk Iya. masuk. Atau nih bayangannya doang nih. Bayangannya nutupin. Jadi skill sadar kamera, itu penting sekali. Benar. Coba jawaban Kejo apa kita dengerin? Itu bagus. Sadar kontrak. Kesadaran. Nggak mulus harian, tapi episode. Skill apa? Daripada harian mendingan episode. Yes. Iya, sadar kontrak. Sadar kontrak. Skill apa yang harus dimiliki gitu dan kepake di kehidupan sehari-hari? Kalau Gilang kan belajar Mandarin, belajar apa? Tadi sih bela diri bagus.
Iya benar. Thank you. Dia mereview, tugasnya nge-review Bagus ya. jawaban Jawaban kita. gua bagus ya. Thank Iya. you. Sutradara soalnya nggak mau. Sutradara Membiarkan mengarahkan, dia tugasnya mengarahkan. Mampu. Nah, lo. Khusus. Bisa apa ngelos? Paling lolos. tenang dan lolos. Oh, lolos dari penculikan. Siapa? Dari yang ada di sini kan, gua tahu. Bang Indra kan Kenapa? tahu. Kayak liar aja orangnya. Iya, hantunya gue balik gue udahin. Hantunya gue kerjain yang ada. Kayak orangnya liar aja gitu. Beranian gitu ya. Oh, dia punya bela diri soalnya. Iya, jadi kalau mau diculik, yang culik berpikir mungkin berapa kali kan. Oh, dia kan yang main ekstravaganza, begitu berhadapan, sat, brak, jatuh. Manipulatif tiba-tiba. ya pertanyaannya. Iya. Iya. Dikecoh. Gocek. Wah, ini mesti Ferdi yang ngomong. Iya. Gimana? Kalau ada anak sinema, Apa? Anak bioskop. Anak bioskop. Mirsanya. Oh, bisa pesen Gojek. Oke. Anak bioskop, buat yang mau jadi aktor, pesan saya satu, harus bertanya dulu ke dirinya, kenapa mau jadi aktor. Alasannya akan sangat mempengaruhi langkah-langkahmu selanjutnya. Apakah emang mau berakting dan cinta dengan seni peran, ataukah pengen jadi kaya, ataukah pengen jadi terkenal, atau pengen berakting dengan teman-teman di sini. Karena langkahnya beda-beda tuh, tergantung maunya apa. Kedua, yang mau jadi aktor kan banyak banget ya. Di Jakarta aja banyak banget, apalagi di seluruh Indonesia. Ada baiknya kalian bisa punya leverage untuk supaya paling nggak sedikit di atas rata-rata. Salah satunya yang saya tahu ya, mungkin ada hal yang lain adalah sekolah acting atau sekolah seni peran itu di Indonesia hampir tidak ada. Kalau ada pun sedikit banget. ISI, IKJ, mungkin salah satu dua yang besar. Binus filmmaking, tidak ada seni peran. Seni peran itu sisanya kursus. Oh iya, khusus. Jadi kalau semua dari let's say 10 aktor profesional yang belajar tuh mungkin cuma 20-30%. Kalau kalian belajar, kalian sudah masuk ke 30% itu, dan itu paling nggak jadi leverage. Habis itu harus didukung sama etika kerja, ya datang on time, Ya. sama kru, sama apa juga bikin menjadi apa ya, kolaboratif yang kondusif lah, karena semua juga mau syuting tapi juga semua mau pulang ya. Kita juga nggak mau di situ berlama-lama, jadi ya bagaimana caranya supaya syuting lancar dan produksi baik, itu aja sih. Iya. Aku mau nambahin sih, atau mempertegas bener sih, kayak ketika teman-teman di luar sana ini mau menjadi aktor, tanya dulu alasannya, seberapa cinta apa kalian dengan dunia acting, karena cinta itu yang akan mempertahankan kalian dan tidak akan kena seleksi alam gitu. Karena banyak teman-teman yang ada di baru masuk industri yang tidak secinta itu, akhirnya ada benturan sedikit ganti bidang pekerjaan, tapi yang bertahan itu yang memang cinta gitu. Terus jangan lupakan juga soal attitude, kayak permisi, terima kasih, tolong dong, itu tuh penting sih di industri kita ya, apalagi Ya. Karena industri hal yang teamwork, baik nyebarnya cepat, hal yang buruk pun juga tidak kalah cepat. Iya, nggak kalah cepat. Jadi emang attitude juga nomor satu. curang banget. Sutradara soal introvert. Senior dong. Oke. Yang sudah dari tahun 90-an, silakan. Kalau mau jadi aktor itu pertama sih menurut saya harus pede ya. Pede dulu deh. Kalau pede biasanya walaupun mungkin awalnya ngaco, tapi orang bisa ngeliat nih anak punya energi nih. Itu Bener penting lagi. sih. Jadi Iya. harus pede dulu sih. Pede. Itu bisa nggak bawa dia kemana-mana kalau udah pede. I see. Siap. Setuju. Salah satunya. Ini Kevin pede banget dulu. Saya tahu dia dari dulu. Wis. Asik. Sudah dipantau juga sama Indra Birowo ternyata, Kevin Jody.
Ngantuk nih. Tapi menurut gua pede sih. Diungkit lo. Diungkit. Lucu banget bro, anjing. Lu apa dong? Oh iya, pesan-pesan? iya. Nanti pokoknya kalau sudah berjalan jangan lupa untuk tetap nikmati prosesnya. Mungkin gak ada yang instan kecuali capek. Kecuali mie. Iya, terus jangan ya mungkin kayak kan ada yang mau cepet aja gitu kayak aku udah langsung mau ke sini gitu. Ya kayaknya sih prosesnya harus panjang dulu. Iya, jangan Ada cepet yang senang maksudnya. Dinikmati. Dinikmati. Jangan cepet senang. Terus mau belajar. Sebenarnya nggak harus tapi wajib. Wow. Anak bioskop wajib nonton film Si Paling Aktor karena ini film di mana ada film di dalam film. Nah. Jadi kalau anak bioskop apalagi yang mau tahu nih pemain-pemain aktor-aktor kalau syuting kayak apa sih? Nah, kita bisa saksikan di sini kayak sneak peek kalau orang syuting tuh kayak gimana, suka dukanya Gilang kayak gimana, stres dan frustasinya seorang sutradara kayak gimana, manajer kayak gimana di balik layar yang mungkin tidak diketahuan karena kita selalu ngelihat mereka hanya di depan layar. Betul. Ya. Betul. Ya, itu tadi komprehensif sekali. Sama aja. Kali. Aduh, saya lagi batuk, Mam. Oke. Aku ya. Menurutku wajib nonton film Si Paling Aktor karena film ini kan tentang perjuangan, tentang dedikasi dalam bekerja dan bagaimana cintanya seseorang terhadap apa yang sedang dia lakukan gitu. Jadi mungkin Si Paling Aktor ini bisa menjadi teman untuk teman-teman di sana yang lagi capek sama apa yang dikerjakan, lagi jenuh sama apa yang sedang dipilih. Ya semoga Si Paling Aktor ini bisa menghibur dan bisa menemani kalian kalau capek ya istirahat, jangan berhenti. Asik. Sedap. Dengerin jawaban Kevin. Iya, gua lagi dilempar. Ini enak banget doi. Di Pasig. Lagi. Loop lagi. Aleyup ke Kevin. Gua masih nunggu nih. Mana nih? Yang mana Ya, nih? tepuk tangan saya tadi melambangkan bahwa Melambangkan. semua di film Si Paling Aktor ini adalah film yang banyak elemen-elemen dan genre yang bergabung di dalam film ini lah. Pokoknya paket komplit, full paket itu. Jadi nice banget lah tadi. Saya benar-benar sampai apa? Terharu. Sampai terharu. Bang Indra dulu disuruh. Tetap Pasig. Tetap di passing loh. Pernah main action sebelumnya nggak sih? Pernah main action sebelumnya nggak sih? Belum. Nah ini ya teman-teman harus nonton. Di mana si Kevin, Masuk. si Jordi main action di sini. Kita lihat dia bener mukul atau kayak banci atau gimana sih? Atau pakai body double gitu. Nah itu dia. Kalau Jadi mau lihat. Jordi sama Baby dua-duanya pertama kali action. Pertama kali. Oh, lu udah. Lu udah pernah sebelumnya? Perang-perang. Oh iya, udah action. Nah ini kalau mau lihat Ya, betul, setuju. Jordi main dan action Baby di sini. pertama kali Lawannya di action. langsung Yayan Ruhian lagi. Yes. Wih nih. Dan Goks. ada Yayan Keanu Lydia Reeves. juga. Dan Yayan Lydia juga di situ melakukan adegan aja biasa. Sayangnya nggak ada sinema saya. Sedikit lagi lah. Teman-teman semua anak bioskop harus nonton film Si Paling Aktor 30 Oktober. Pasti bakal seru banget, terhibur dan asoy banget film. Nontonnya di mana? Cinepolis. Thank you. Cinepolis mantap.